Audio Jungle. Oke, kembali lagi di pembahasan soal-soal simulasi SNBT khusus penalaran umum. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik kami semua lebih memahami ya trik dalam menjawabnya. Nah, kita lihat di soal yang pertama, yang ini sebenarnya soal ke-6 ya, lanjutan dari penalaran umum di video sebelumnya. Nah, video yang boleh kita lihat di deskripsi ya. Nah, yang pertama kita lihat ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Jadi artinya kejadian ini ada di rumah dan ada di sekolah, di perpustakaan ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, A. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada perpustakaan. Nah, ini jelas salah ya kan? Karena katanya dia lebih mencapai hasil yang lebih baik atau hasil yang maksimal ketika belajar di perpustakaan. Nah, kemudian siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitaran perpustakaan. Nah, ini jelas salah. Siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah, itu tidak. Selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris ya, berarti ini salah, nggak ada diceritakan. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah, ini karena di sini ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X mencapai hasil belajar yang lebih baik. Nah, yang membuat dia mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik mungkin karena apa? Banyak menyediakan buku-buku pelajaran. Jadi yang paling mungkin itu adalah I. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran sehingga hasil belajarnya juga maksimal ya. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Oke, di soal berikutnya ya. Nah, kita baca bersama-sama ya kan. Pakar energi A. Jadi ini pakar energi A menyatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Nah, sedangkan pakar B menyatakan bahwa penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Yang paling tepat ya. Jadi sini ingat yang paling tepat mengenai data tersebut. Nah, jadi ada dua pakar ya, karena ada dua pakar tadi, yang pakar A dan pakar B. Nah, berarti di sini kita lihat yang optionnya apakah A, B, C, D, E gitu ya. Nah, A memperkuat pernyataan pakar energi A. Nah, itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini kan data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal, ya kan? Karena harganya yang mahal. Jadi di sini yang ditanya itu kan yang paling tepat, ya, yang paling tepat. Kalau kita lihat di sini yang paling tepat berarti A, memperkuat pernyataan pakar energi A, walaupun ramah lingkungan listrik masih membutuhkan energi. Nah, ini salah ya. Nah, ini salah. Memperlemah pernyataan pakar energi A. Nah, ini salah. Memperkuat
pernyataan pakar energi B yang memperkuat pernyataan pakar energi B. Nah ini juga salah. Kenapa? Karena dari pakar A ini kan ceritanya ramah lingkungan ya kan, mengenai lingkungan, karena penggunaan dari mobil listrik ini bisa mengurangi yang namanya polusi ya kan. Nah, tapi ternyata di sini penggunaan mobil listrik itu masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Jadi dia ke harga mahal ya. Nah, memperlemah pernyataan energi B, pakar energi B salah. Tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Iya, benar. Jadi ini enggak relevan, artinya datanya ini tidak masuk ke sini gitu. Jadi tidak masuk ke harga ya. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, itu dia soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dengan nilai keaktifan kegiatan. Nah ini, jadi nilai akhir itu adalah menjumlahkan nilai capaian akademik ya, capaian akademik dengan nilai keaktifan ya. Nah, bobot nilai capaian akademik 60% dan keaktifan 40%. Berikut ini adalah nilai 5 siswa terbaik di sekolah. Di antara kelima siswa tersebut, mana yang paling berprestasi? P, Q, R, S, dan T. Nah, oke, baik, kita coba jawab ya kan. Nah, jadi di sini capaian akademik itu adalah 60%. Sedangkan untuk nilai aktif ya kan itu adalah 40%. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya dari si P, nilai si P berarti kan 60% dari 9 plus ya kan itu 40% dari 8. Nah, maka ini menjadi 60/100 kali 9 plus 40/100 kali 8. Jadi ini berarti 5,4 plus berarti ini 3,2. Maka ini adalah 8,6. Itu nilainya. Kemudian untuk siki berarti 60% kali 7 plus ya kan 40% kali 10 sama dengan 60/100 kali 7 plus 40/100 kali 10. Maka ini menjadi 4,2 plus ini kan plus 4 ya, plus 4 sama dengan 8,2. Nah, kemudian untuk R itu adalah 60% kali 9 plus 40% kali 9. Jadi ini berarti 60/100 kali 9 tambah 40/100 kali 9. Maka ini bisa dibuat jadinya nilainya 5,4 plus 3,6 atau kita bilanglah 9. Nah, sedangkan si S itu adalah 60% kali 10 tambah 40% kali 8. Maka ini menjadi 60/100 kali 10 tambah 40/100 kali 8. Maka ini menjadi 6 tambah 3,2. Maka ini jadinya 9,2. Sedangkan untuk T 60/100 kali 8 plus 40/100 kali 9. Maka ini kita buatlah 60/100 kali 8 40/100 kali 9.
maka ini adalah 4,8 tambah ini 4,8, kemudian di sini tambah dengan 5,4 ya. Sorry, 3,6 ya. Kok 5,4 ya kan? Nah, ini 3,6. Maka ini menjadi 8,4. Maka yang menjadi siswa yang paling berprestasi adalah 9,2 kan, berarti itu nilai CS. Maka jawabannya adalah option D. Oke, seperti itu caranya, lebih lengkap ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalau mengerjakannya sebenarnya gampang ya kan, tinggal melihat nilai yang tertinggi di yang paling besar. Jadi kalau kalian misalnya mencarinya, berarti kan yang paling tinggi itu di sini. Nah, karena bobotnya paling besar juga gitu. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi apakah ini juga tinggi gitu kan. Nah, oke. Jadi jawabannya jelas adalah yang S. Oke, itu dia untuk soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, di soal nomor 4 ya. Diagram berikut menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontong di Tokopedia dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat tahun pertama modalnya 5 juta, untungnya 15 juta, pendapatannya 15 juta. Di tahun kedua modalnya 10 juta, pendapatannya 20 juta. Tahun ketiga modalnya 10 juta, pendapatannya 25 juta. Modalnya 15 juta tahun keempat, pendapatan 20 juta. Kemudian tahun kelima modalnya 20 juta, sedangkan pendapatan 15 juta. Nah, yang ditanya berdasarkan data di atas, tahun berapakah yang memperoleh persentase keuntungan? Nah, ini persentase keuntungan terbesar. Nah, kalau ini jelas yang nomor 5 ini sudah salah, tahun kelima. Kenapa? Karena di tahun kelima itu lebih besar modal dibandingkan pendapatan. Maka jelas dia rugi ya. Jadi ini nggak ada untung di situ. Jadi yang ini tahun kelima ini jelas salah. Ya kan? Nah, jadi kita lihat ya, berarti kita hitung ya. Tahun pertama misalnya, tahun pertama ya kan. Nah, ingat persentase untung adalah untung per modal kali 100%. Atau ingat untung itu apa? Pendapatan dikurangi dengan modal per modal kali 100% gitu. Jadi tahun pertama kita lihat. Nah, di sini pendapatan 15 juta dikurang, berarti otomatis kan untungnya di sini, untungnya itu berarti sekitar 10 juta ya. Dari 15 kurang 5 ya, 15 kurang 5. Berarti 5 per 5 juta ya. Nah, Nah, ini berarti untungnya berarti jadi 10 ya. 10 juta per modalnya dari 5 juta kali 100%. Maka ini menjadi 5 ya kan, berarti sekitar berapa nih? 200% ya? Iya, 200% ya. Nah, ini 200% keuntungannya. 10 per 5 ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya di tahun kedua. Tahun kedua ini 20, di sini 10, berarti 10 kan? Berarti 10 per 10 kali 100 gitu. Berarti ini jadi berapa? 100% gitu. Tahun ketiga ini 25, ini 10. Berarti 25 dikurang 10 ya. Kurangi 25 kurang 10 berarti 15 per 10 kali 100%. Jadi kalau ini kita coret, berarti ini adalah 150% keuntungannya. Tahun yang keempat berarti
Di sini dia 20, di sini 15. Jadi selisihnya 5 juta per 15 juta kali 100%. Nah, kalau ini berarti kan 500 ya, 500 dibagi 15 lah. Nanti kalau kita buat ini sama-sama nih, kita bagi 5 berarti 1/3 ya. Berarti sekitar 33,33% gitulah. Nah, kalau tahun keempat jelas sudah rugi tadi kan, jadi nggak perlu tahun kelima. Nah, berarti yang menjadi keuntungan yang paling besar itu di sini 200% keuntungannya. Maka itu ada di tahun yang pertama. Jadi jawabannya adalah A. Oke, seperti itu pemahamannya. Dan ingat caranya boleh juga dengan menggunakan, cari aja modal yang paling kecil gitu ya. Oke, itu dia. Oke, soal berikutnya ya. Jumlah siswa perempuan mengunjungi perpustakaan sekolah selama 5 hari berturut-turut adalah 16, 19, 24, 27, dan 32. Sementara itu, jumlah siswa laki-laki yang berkunjung selama 5 hari yang sama adalah 8, 8, 11, 8, 8, 9, 11, 14. Nah, jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan. Jadi di sini bersifat konstan. Berapakah jumlah siswa yang berkunjung ke perpustakaan pada hari yang ke-6, baik perempuan maupun laki-laki ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini katanya konstan, berarti tetap. Jadi kalau kita lihat ini model soalnya mirip seperti barisan bilangan ya kan, mirip seperti barisan bilangan tapi di dalam bentuk cerita kan gitu ya. Nah, jadi kita coba jawab ya, kita coba jawab soalnya. Nah, katanya yang perempuan ya, kita lihat dulu yang perempuannya. Nah, di sini 16, kemudian 19, 24, kemudian 27, baru 32. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ternyata dia ada polanya. Nih kemari tambah 3, kemudian tambah 5, kemudian tambah 3, kemudian tambah 5. Jadi pola ini kan yang namanya barisan itu minimal polanya muncul 2 kali. Nah, berarti selanjutnya di sini pasti dia tambah 3. Maka ini pasti 35. Jadi hari ke-6-nya itu ya 35. Nah, kalau untuk laki-laki ya kan, kalau untuk laki-laki maka kita lihat pertama berapa? 8, 8, 9, 11, kemudian 14 gitu. Nah, dari sini kita cek ya kan, berarti ini kemari tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Nah, ini kan polanya kemarin tambah 1, tambah 1, tambah 1 sudah sama. Jadi kalau di sini juga ini tambah 2, tambah 2 ya kan. Nah, sudah sama dia polanya. Jadi berarti ini kemarin tambah 1, maka ini adalah plus 4. 14 tambah 4 berarti jadi 18. Maka jawabannya adalah 35 dan 18. Di sini jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu caranya. Mudah-mudahan semakin bisa dan semakin mantap nanti di persiapan SNBT 2024. Sukses selalu, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Audio Jungle.